warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini, kalian sehat? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ada semua hari ini? Hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya. Ayo kerjakan, siapa yang tahu apa keyakinan kelas? Bersama. Keyakinan kelas itu kita bentuk pertama dari peraturan kelas. Peraturan kelas seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian peraturan kelas lainnya apa? Bekerja sama dengan baik, bekerja kelompok, apa lagi? Bergotong royong, saling menghormati sesama kawan. Apa lagi? Kreatif. Ya, apa lagi? Tidak berbicara saat jam belajar. Ya, itu peraturan kelas. Sekarang dari peraturan kelas kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu terjadi dua pihak ya. Nah, kita membuat dengan tanpa pemaksaan. Kalian buat sendiri, jadi nantinya kalian juga akan mematuhi dan menjalankan sendiri, nah ya. Ayo sekarang sebelum membentuk keyakinan kelas, ibu mau lihat pendapat masing-masing. Yang mana misalnya si Ani tulisnya apa di peraturan keyakinan kelas. Nanti kita ukurkan sama-sama, kita ambil, kita rangkum untuk kita jadikan keyakinan kelas. Itu akan membagikan lembaran ini, kalian tulis di sini ya. Apa yang mau dituliskan untuk keyakinan kelas kita? Ayo silakan tulis. Silakan ditulis, setelah ditulis ditempelkan di papan biar kita sama-sama melihat. Tulis keyakinan kelas. Tulis keyakinan apa? Satu orang satu tulis ya. Misalnya si Ani apa bekerja sama, ini satu bekerja sama. Ayu misalnya mau tulis apa, saling menghargai, tulis saling menghargai ya. Ini salah satunya, kita tempel di papan. Ayo silakan tulis. Mana? Boleh? Silakan ditulis. Boleh? Ya, silakan ditulis. Keyakinan kelas apa yang ingin kalian terapkan, ditulis ya. Sudah, silakan menempel. Silakan menempel. Ayo silakan ditempel yang sudah siap. Ya,
Ini kita. Pakai bel di papan. Di sini. Di sini ya. Siapa lagi yang sudah memilih, silakan menempel. Siapa lagi? Sudah semua? Sudah ya? Ini keyakinan kelas yang sudah ditempel. Saling menghormati, bergotong royong, kemudian bekerja sama, tidak membuang sampah di dalam kelas. Sekarang kita akan mengambil beberapa keyakinan kelas yang sudah ditulis oleh warga kelas. Yaitu kita rangkum menjadi beberapa keyakinan kelas yang pertama kita ambil saling menghormati. Setuju? Setuju. Saling menghormati. Sesama warga kelas harus saling menghormati ya. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan artinya tidak membuang sampah di dalam kelas. Saling menjaga. Kemudian bekerja sama. Bekerja sama dengan baik. Kemudian saling menjaga dan menghormati. Kita sudah membentuk keyakinan kelas ya. Ini yang sudah. Contohnya coba lihat di sini. Coba lihat di sini keyakinan hasil keyakinan kelas 5. Yang pertama bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Berarti yang bertugas piket harus datang lebih awal dari yang tidak piket ya waktu pagi. Kemudian bersikap jujur. Bersikap jujur itu sangat penting. Yang ketiga bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Artinya tidak membuat ribut di dalam kelas saat guru sedang mengajarkan pembelajaran. Yang keempat bersikap sopan dan menghormati guru. Yang kelima saling tolong menolong. Yang keenam hidup rukun dengan teman. Artinya saling menyayangi dan saling menjaga sikap yang baik masing-masing ya. Untuk hari ini sekian dulu. Kita singkat apa itu keyakinan kelas. Dingkong, bersih dingkong.
Untuk menutup pembelajaran, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah hari ini telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini. Tidak lupa pula kita sanjung sajikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Penghormatan saya yang pertama sekali kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah banyak mendukung dan memotivasi saya untuk mengikuti program guru penggerak di Angkatan 9, sehingga hari ini saya sudah menjadi salah satu calon guru penggerak Angkatan 9 di Aceh Utara. Penghormatan saya teristimewa sekali kepada rekan-rekan guru semuanya yang juga selalu mensupport dan memotivasi saya dalam mengerjakan tugas dan dalam menyelesaikan modul-modul di calon guru penggerak Angkatan 9. Terima kasih yang tak terhingga untuk rekan semuanya. Semoga ke depan rekan-rekan semua juga bisa lulus di angkatan selanjutnya. Saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu hari ini untuk menghadiri diseminasi saya tentang penyebaran dan penerapan pengalaman budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah hal baik yang kita terapkan di sekolah dan di kelas sehari-hari. Konsep inti dari budaya positif ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bagaimana merubah paradigma belajar itu? Mungkin dulu kita mengajar masih monoton, artinya murid harus menurut kepada guru. Tetapi di kurikulum Merdeka sekarang kita harus memerdekakan murid dalam belajar. Artinya apa? Pembelajaran yang kita berikan harus lebih memihak kepada murid. Di situ sebelum menyajikan pembelajaran, di asesmen awal kita harus melihat dulu apa bakat si murid, apa minatnya, lalu baru kita membuat pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif itu adalah hal baik yang kita terapkan sehari-hari di sekolah. Misalnya membiasakan mengucap salam,
atau di sekolah kita yang sudah kita terapkan seperti kegiatan 5S. Kemudian hal positif lain yang biasanya kita terapkan di sekolah, di kelas, seperti tidak membuang sampah sembarangan, saling menghormati sesama kawan, itu adalah hal yang positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Karena murid kita itu adalah makhluk yang unik. Artinya mereka itu berbeda-beda karakter. Si A dengan si B karakternya beda. Jadi kebutuhannya pun berbeda-beda. Kebutuhan yang utama itu yaitu kebutuhan dasar, mereka ingin disayangi. Mereka ingin dihormati. Mereka ingin diakui. Diakui artinya apa? Misalnya mereka sudah mampu mengerjakan tugas, kita memberikan reward. Reward itu tidak harus dalam bentuk hadiah. Misalnya kita memberi pujian. Nak, terima kasih nak ya, hari ini kamu sudah menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Itu adalah bentuk reward juga dari kita sebagai guru. Jadi anak merasa bangga bahwa dia sudah mampu menyelesaikan apa yang kita berikan tanggung jawab tadi. Kemudian motivasi perilaku manusia. Selanjutnya posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai manajer atau sebagai pimpinan. Yang kedua sebagai penghukum. Yang ketiga pemberi rasa bersalah. Yang keempat sebagai teman. Yang kelima sebagai manajer. Itu artinya kita sebagai pimpinan. Di kelas kita memimpin pembelajaran. Bagaimana kita memimpin pembelajaran itu agar pembelajaran yang kita sajikan menyenangkan. Kemudian posisi kontrol sebagai penghukum. Bagaimana posisi kontrol penghukum itu? Saat anak berbuat salah, apakah kita langsung menghukum mereka? Tidak. Atau mengambil tindakan dengan memvalidasi dulu? Misalnya menanyakan apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Itu adalah validasi tindakan. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman artinya kita mengajak mereka untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalah. Misalnya menanyakan dulu sebenarnya apa yang terjadi sehingga kamu melakukan hal ini. Jadi dia merasa terbuka dan tidak takut untuk mengungkapkan kepada kita. Walaupun kita sebagai guru, tetapi kita memposisikan diri sebagai teman bagi murid. Kemudian di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa? Kalau dulu saya pun tidak paham apa itu keyakinan kelas. Yang ada di kelas kita sekarang peraturan kelas. Peraturan kelas itu terjadi sepihak. Kenapa terjadi sepihak? Kita yang membuat, kita gantung di dinding, anak harus mentaati semua. Sedangkan anak tidak kita ajak untuk terlibat dalam pembuatan peraturan kelas. Sekarang saya mengajak Bapak dan Ibu untuk merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ajak murid kita, misalnya apa berkelompok ataupun per individu, apa yang dia yakini dan akan dia terapkan untuk sehari-hari di kelas, buat. Suruh tulis satu-satu, tempel, kemudian ambil kesimpulan, buatlah keyakinan kelas. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan. Sekarang kan mereka yang membuat, bukan kita. Berarti itu terjadi sudah dua pihak dengan persetujuan guru dan dari siswa. Dan mereka tidak akan melanggarnya. Kenapa tidak melanggar? Karena mereka sendiri yang membuat keyakinan kelas. Tidak usah banyak keyakinan kelas, 5 boleh, 6 boleh. Misalnya saling menghormati, kemudian tidak berbicara saat guru mengajar. Berarti itu yang mereka tulis. Nanti
ada misalnya 21 siswa. Di antara 21 siswa itu ada tulisan yang sama, kita ambil satu. Kemudian ada yang lain lagi, misalnya apa yang mencakup untuk masuk ke peraturan dan ke keyakinan kelas. Kita ambil lagi sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas untuk kita terapkan di dalam kelas dan akan ditaati oleh siswa juga karena mereka yang membuat. Dan keyakinan kelas ini terjadi dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu segitiga restitusi ini adalah permasalahan. Permasalahan misalnya ada anak berkelahi di luar kelas saat jam istirahat. Kita datang sebagai guru untuk melerai. Sesampai di sana, kawannya sudah sorak-sorak, bukannya dilerai tetapi malah dipanas-panasin untuk berkelahi. Datang kita sebagai guru, di situ kita mengambil tindakan. Misalnya kita menanyakan apa yang terjadi sehingga mereka berkelahi. Restitusi ini bisa dilakukan di ruangan tertutup, bisa juga di ruangan terbuka. Bagaimana dilakukan di ruangan terbuka? Dengan menanyakan apa yang terjadi. Kalau di ruangan terbuka lebih cepat selesai karena banyak saksinya. Saya tadi kok melihat si A duluan yang pukul si B, atau si B duluan yang ganggu si A. Jadi dengan adanya saksi yang ada di luar kelas, kita bisa melakukan restitusi secara terbuka tanpa memojokkan satu anak. Kemudian di situ kita mendamaikan mereka dengan para saksi yang melihat perkelahian tadi. Dan jika menyelesaikan di dalam ruangan, kita bisa memanggil juga saksinya. Si A yang terlibat perkelahian, si B, kemudian saksi yang melihat tadi. Kita bawa ke ruang tertutup, misalnya di ruangan, tanyakan kenapa mereka berkelahi. Itulah posisi kita tadi. Apa sebagai pengontrol, apa sebagai penghukum, apa sebagai pemberi rasa bersalah. Bagaimana pemberi rasa bersalah itu? Kita langsung melabel. Artinya misalnya begini, setiap hari memang kamu saja yang bermasalah. Kita tidak menanyakan, mungkin pada hari tersebut bukan dia yang duluan buat masalah, ada yang lain, tetapi kita langsung melabel bahwa dia yang salah. Itu artinya pemberi rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Ajak mereka berbicara dari hati ke hati. Apa yang terjadi sehingga kamu melakukan ini? Setelah melakukan pendekatan, anak akan bercerita kepada kita sebagai guru. Apa yang terjadi? Mungkin kalau dia menganggap kita sebagai guru, dia agak segan. Tetapi kalau kita dekati dia sebagai teman, semua akan dia ungkapkan. Apa dia ada masalah di keluarga atau masalah dengan temannya. Begitu ya, sudah paham ibu-ibu? Ya. Alhamdulillah ya. Sekarang yaitu dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini kita mengharapkan bahwa seakan kita sebagai guru itu bisa memaksa kehendak kita kepada anak, baik itu dalam belajar ataupun dalam memberi hukuman seperti tadi. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori
kontrol. Stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Teori kontrol yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta. Paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini kita menerapkan bahwa seakan kita sebagai guru itu bisa memaksa kehendak kita kepada anak, baik itu dalam belajar ataupun dalam memberi hukuman seperti tadi. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Teori kontrol yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Dan memiliki motivasi intrinsik
dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sekarang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, yaitu profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Bertahan hidup artinya kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Artinya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebebasan. Kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, itu termasuk kebutuhan kesenangan kita. Kemudian apalagi motivasi perilaku manusia? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, kita membuat sebuah hukuman walaupun hukuman itu ringan, yaitu secara tidak rencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang selanjutnya bersifat satu arah. Bersifat satu arah itu berarti cuma dari guru. Setiap kita membuat program misalnya seperti keyakinan kelas tadi, anak itu tidak pernah kita libatkan. Seperti peraturan kelas terjadi sepihak. Sedangkan keyakinan kelas terjadi dua pihak, yaitu dua arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau fiskis. Nah, sekarang guru tidak boleh lagi menghukum anak secara fisik. Kalau dulu zaman kita sekolah, mungkin dipukul pakai rol atau pakai rotan. Tapi sekarang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bapak Ibu? Nanti dia waktu dia sudah besar dia punya rasa dendam ke kita. Punya dendam ya? Ya. Ya. Salah satunya benar Bu, yang seperti yang Ibu ungkapkan. Terima kasih Bu Khadijah. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Itu namanya konsekuensi kalau hukuman tidak terencana. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman.
dengan konsekuensi yang kita buat itu murid tidak nyaman. Misalnya apa konsekuensinya? Yang tidak menyelesaikan tugas hari ini tidak boleh istirahat, itu contohnya misalnya. Mereka memang tidak menyelesaikannya, tetapi tidak ada rasa nyaman di hati mereka saat mereka melanggarnya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Yang selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Artinya, seperti yang saya ungkapkan tadi di awal, terjadi perkelahian antara si A dengan si B. Mungkin dulu kita menyelesaikan juga perkelahian itu, tetapi kita tidak tahu yang sudah kita lakukan itu termasuk ke dalam restitusi. Sekarang, setelah mempelajari pendidikan di guru penggerak ini, saya sudah mengerti bahwa yang sebenarnya sudah kita terapkan sehari-hari itu adalah bentuk restitusi. Dan saya akan mengajak rekan-rekan guru lain hari ini untuk memahami apa itu restitusi yang sesungguhnya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bagaimana yang dikatakan dengan proses kolaboratif? Proses kolaboratif misalnya di kelas kita membentuk kelompok kerja, mereka saling berkolaborasi. Kalau bekerja sendiri per individu mungkin tidak tercetus ide dalam pembelajaran. Dengan adanya kolaborasi yang kita dibuat kelompok. Jadi misalnya si A yang tidak bisa, dengan adanya si B, si C, mereka saling bertukar pikiran sehingga tugas yang kita berikan bisa terselesaikan dengan maksimal. Berarti kolaborasi ini sangat penting dalam pembelajaran. Ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum, kita langsung menjas murid. Artinya apa? Saat mereka berbuat kesalahan, kita langsung mengambil tindakan untuk hukuman. Yang kedua sebagai pemantau. Sebagai pemantau artinya kita melihat misalnya anak berkelahi di teras ataupun mereka sedang bercanda-bercanda yang akan menjurus ke perkelahian. Kita tidak menegur dulu, cuma dari jauh kita memantau saja, melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian itu yang namanya posisi guru sebagai pemantau. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah artinya begini. Misalnya di kelas ada satu orang anak tidak menulis ataupun tidak mengerjakan tugas. Kita tidak menegur dulu. Selanjutnya kita akan menanyakan atau memberikan sebuah konsekuensi, misalnya membuat rasa bersalah. Tidak apa-apa kamu tidak mengerjakan tugas. Nanti kamu tidak akan mendapatkan nilai. Jadi dengan sendirinya dia akan merasa bersalah dengan apa yang kita sampaikan. Kita tidak menghukum dan tidak maksudnya tidak memaksa dia harus mengerjakan tugas, tetapi kita menyampaikan bahwa tidak apa-apa kamu tidak mengerjakan tugas. Apakah kamu sudah tahu yang kamu lakukan itu adalah salah, sedangkan kamu harus mengumpulkan tugas hari ini. Jika kamu tidak mengumpulkan tugas, bagaimana ibu bisa mengambil nilai untuk pembelajaran kamu? Dengan sendirinya dia akan merasa bersalah dengan dia tidak mengerjakannya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman ini kita mendekati anak sebagai teman, artinya bukan sebagai guru. Walaupun kita adalah guru, tetapi kita mendekatinya lebih ke teman, ke arah teman. Mungkin dia tidak mau bercerita kalau kepada guru apa permasalahan dia yang terjadi. Misalnya dia tidak minat belajar, uring-uringan di kelas atau tidur di kelas. Dengan kita mendekati sebagai teman, menanyakan dulu, coba anak cerita kenapa dulu. Ibu tidak akan menghukum kamu. Coba cerita dulu. Jadi kita dekati baik-baik, artinya sebagai teman mereka mungkin akan terbuka apa masalah di rumah,
masalah dengan kawannya, ataupun tidak ada uang jajan, ataupun kenapa kan, mungkin dia dari pagi belum sarapan. Jadi dengan kita menanyakan, dia kan akan terbuka dengan kita. Kemudian posisi sebagai manajer. Manajer itu artinya sebagai pimpinan. Kita di kelas, kalau di sekolah, Bapak Kepala Sekolah sebagai manajer, kalau di kelas kita manajernya. Artinya apa? Kita yang memanage semua pembelajaran. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini contoh hukuman yang kita berikan. Kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, membuat rasa bersalah. Kita tidak menghukum, tetapi kita mengingatkan berapa kali bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Secara tidak sengaja dia dalam hati kecilnya merasa bersalah. Nah, selanjutnya Bu, ada pertanyaan. Ya, Kan siswa silakan, tidak Bu. memakai atribut di saat upacara bendera kan? Kita memberi hukuman hormat pada bendera 1 jam, itu apa boleh? Tidak boleh. Ini Tidak boleh. contoh penghukum. Ini contoh penghukum, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Misalnya tindakan penghukum yang kita berikan oleh kita, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kan sudah tidak benar. Iya. Makanya kita memilih diri kita, posisi kontrolnya sebagai apa di kelas. Apa sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, apa sebagai teman kepada murid, atau sebagai pemantau. Nah, itu kita yang menentukan. Jadi hari ini saya sudah memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu 5 posisi kontrol. Sebenarnya kita sehari-hari sudah menjalankan, tetapi tidak tahu menempatkan diri kita di posisi kontrol yang mana. Misalnya saya sering menghukum murid di kelas. Secara nyata saya sudah menjadi posisi kontrol guru sebagai penghukum. Misalnya saya sering menyelesaikan masalah mereka sebagai kawan. Jam istirahat saya memanggil siapa yang ada di bawah. Kenapa kamu nak? Saya tanya baik-baik. Kenapa tidak mengerjakan tugas? Dia menjawab, Bu, gini, saya tidak mengerjakan tugas karena saya semalam telat tidur. Saya asyik main HP atau apa. Kita tidak marah dan tidak menghukum. Kita memberi masukan yang positif, misalnya yang sudah untuk hari ini tidak mengerjakan tugas, dikerjakan di rumah, besok kumpulkan akan ibu nilai. Itu artinya sebagai teman. Kemudian pembuat rasa bersalah seperti tadi, kita tidak menghukum tetapi menegurnya berapa kali. Ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi dalam hati dia kan sudah merasa bersalah sendiri. Kemudian sebagai manajer. Manajer itu yaitu sebagai pimpinan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kita sebagai pimpinan pembelajaran di kelas, saat murid melakukan kesalahan atau dia melanggar keyakinan kelas, kita memanggil dia, menanyakan, apakah kamu tahu apa kesalahan kamu hari ini? Anak nanti menjawab, tahu Bu, saya tidak membuat PR. Ataupun saya tadi pagi tidak tiket Bu karena terlambat datang. Jadi bagaimana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu itu? Jadi dia akan membuat perjanjian sendiri. Besok Bu saat saya piket akan datang lebih awal misalnya. Itu kan dia sendiri yang menjawab. Kemudian posisi kontrol seperti apakah saya? Misalnya ini tadi ke posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu saat kita mengungkapkan perasaan kepada murid. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu juga pembuat rasa bersalah. Saat anak mengumpulkan tugas, kita sudah menjelaskan panjang lebar materi tadi di awal pembelajaran. Di kegiatan inti sudah kita jelaskan bagaimana cara
menyelesaikannya, tetapi dia tidak bisa mengerjakan. Jadi kita langsung mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu dia tidak akan merasa bersalah. Kemudian ini posisi kontrol sebagai manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kita menanyakan saat anak tidak menyelesaikan tugas, kita menanyakan sendiri kepada anak tersebut, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Ini sebagai manajer, sebagai pemimpin pembelajaran kita mengajak mereka, ayolah lakukan, misalnya tugasnya diselesaikan ya demi bapak atau ibu. Ini kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini masih posisi kontrol mana bapak ibu? Posisi kontrol. Rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Ya, terima kasih. Selanjutnya, di sini tentang keyakinan kelas. Mengapa kita membuat keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas itu terbentuk sepihak. Antara peraturan kelas terbentuk sepihak. Guru menulis peraturan kelas, membuat seperti poster, menempel di dinding. Anak harus menuruti. Misalnya ada 13 peraturan kelas. Apakah selama ini semua peraturan kelas sudah berjalan? Berjalan Bapak Ibu? Berjalan semuanya? Ada yang dilanggar? Ada ya? Sekarang mari kita ubah peraturan kelas ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat bersama murid. Nanti ambil sedikit kertas, bagikan untuk mereka, tulis masing-masing satu. Apa yang dia pilih, yang dia mau. Misalnya datang lebih awal, yang piket. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Nanti kita memilih beberapa poin, kita buat seperti poster, tempelkan di kelas, dan mereka wajib mentaati dan mematuhi karena mereka yang membuat sendiri. Sama juga dengan kesepakatan kelas ya. Iya. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Contoh yang saya bilang tadi, setelah mereka menulis, ini mereka minta ditempelkan di papan tulis atau di dinding. Kemudian ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada 3 tahap segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Selanjutnya, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini adalah cara menstabilkan identitas. Misalnya saat anak berkelahi ataupun mereka sedang terjadi pertengkaran, datang kita sebagai untuk menstabilkan identitas. Artinya
saat ada laporan si A yang salah, si B yang benar, kita tidak menanggapi, tetapi kita menjawab Bapak atau Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita tidak mempermasalahkan lagi biangnya dari siapa yang bersalah, siapa duluan yang memulai, tetapi kita lebih ke arah untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah. Itu artinya menstabilkan identitas. Ini validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Jadi saat anak membuat pelanggaran, kita tanyakan dulu ke dia. Apa keyakinan kelas kita yang telah dia dibuat? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah masuk ke keyakinan kelas. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Setelah memanggil anak, kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah tidak dia jalankan. Dia akan menjawab bahwa keyakinan kelas mana yang belum dia penuhi. Sekarang kita akan menonton sedikit video pendek tentang penyelesaian restitusi, contoh penerapan segitiga restitusi. Ini adalah contoh restitusi yang saya lakukan di kelas. Bapak Ibu bisa menontonnya. Ibu panggil kamu ke sini, Ibu mau menanyakan kenapa kemarin kamu tidak ikut ekstrakurikuler pramuka? Saya kemarin belajar menyimak nenek. Untuk hari ini sekian dulu diseminasi budaya positif yang saya paparkan di SD Negeri 1 Gunung Pasir. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah dan terima kasih untuk rekan-rekan guru semuanya yang sudah mengikuti diseminasi budaya positif dari saya sebagai guru penggerak Angkatan 9 Aceh Utara. Saya Evi Ludiawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Aceh Utara, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama Bapak dan Ibu di SD Negeri 1 Gunung Pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.